Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, thumma ila hadrati masyayikhina wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati Ki Al-Hajj Maimun Zubair, Ki Al-Hajj Junaidi Anas, wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna, laisa kan orana opo kelakuan ayysya'nu yakni kelakuan iku tamlikuna pada miliki sopo sira kabeh minhunna saking istri-istri, saking zaujat atau saking an-nisa, ora miliki syai'an ing suwiji-wiji ghaira dzalika kang seliyane mengkono-mengkono kebagusan. Ghaira dzalika kang seliyane mengkono-mengkono kebagusan. Di mana kalian tidak memiliki sesuatu selain dari kebaikan. Maksudnya bahwa hak kalian, hak seorang suami bagaimana seorang suami itu bisa mengkondisikan istrinya itu supaya istrinya itu bisa melakukan kebaikan. Artinya, selama istrinya itu melakukan kebaikan, maka kalian para suami bisa melakukan ataupun mempergauli istrinya itu dengan baik. Kewajiban istri, kewajiban suami untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri. Selama istri melakukan kebaikan, maka suami berkewajiban untuk memberikan hak-haknya istri tersebut. Seperti memberikan nafkah. Illa ayyatina kecuali yenta pada nglakoni sapa wong wadon, illa ayyatina kecuali yenta nglakoni sapa wong wadon, kecuali istrinya itu melakukan
bifahishatin kelawan keburukan. Bifahishatin kelawan keburukan ay nusyuzin, yakni nusyuz. Elik itu, nusyuz itu dia sudah tidak lagi taat. Kecuali istrimu sudah melakukan ketidaktaatan. Ketidaktaatan mubayyinatin kang jelas. Mubayyinatin kang jelas. Ay zahiratin yakni kang jelas, kang pertela. Selama istrimu melakukan kebaikan, mempergauli dirimu, wahai para suami, dengan baik, maka selama itu pula istri memiliki hak untuk diberikan nafkah dan lain sebagainya. Tetapi kalau seorang istri sudah ada indikasi-indikasi ketidaktaatan, indikasi tanda-tanda sudah tidak lagi taat kepada suami. Terlebih kalau ketidaktaatan itu sudah jelas. Bi an dhaharat gambare yenta pertela. Dalam arti sudah jelas. Jelas apa? Opo amarotuhu. Opo amarotuhu piro-piro alamate nusyuz. Opo amarotuhu piro-piro tanda-tandane nusyuz. Dalam arti indikasi-indikasinya sudah mengarah kepada ketidaktaatan. Contoh misalkan sudah tidak mau melayani suaminya, ya, dengan berbagai alasan, seperti misalkan mungkin 1 kali 2 kali beralasan capek, beralasan lelah. Tetapi kalau itu terus-menerus diungkapkan, terus-menerus dijadikan sebagai alasan, bisa jadi itu indikasi dia sudah tidak lagi taat. Disuruh marah, dinasehati malah tambah ngelawan. Nah, berarti ini sudah ada tanda-tanda nusyuz, tanda-tanda tidak taat. Kalau seperti itu kondisinya, kata Rasulullah, ini laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalik. Ini panduan dari baginda Rasul bagaimana menghadapi kondisi istri. Kalau selama istrinya masih taat, masih melakukan kebaikan, maka kamu, wahai para suami, harus mempergauli istrimu dengan baik. Tapi kalau sudah illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kalau istrimu sudah menunjukkan gejala-gejala, tanda-tanda tidak taat, fa in fa'alna, mangka lamun nglakoni sapa pira-pira wong wadon. Fa in fa'alna, mangka lamun nglakoni sapa pira-pira wong wadon. Jika istrimu sudah melakukan apa? Menunjukkan gejala-gejala nusyuz, tidak mau melayani, disuruh tidak taat, bi an azharna. Gambarannya seperti apa? Bi an azharna. Gambare yenta menampakkan sopo piro-piro wong wadon. Bi an azharna gambare yenta menampakkan sopo piro-piro wong wadon. Ngatonaken sopo piro-piro wong wadon, ngatonaken an-nusyuza ing nusyuz. Nusyuz itu istilah seorang istri sudah tidak taat, sudah tidak mau melayani suaminya. Kalau seperti itu, sudah membangkang, tanda-tanda membangkang, fahjuruhunna. Maka kata Rasulullah, pesannya itu langkah pertama dalam menyikapi istri yang nusyuz, pertama langkahnya adalah fahjuruhunna. Fahjuruhunna mangka ninggala sopo sira kabeh. Fahjuruhunna mangka ninggala sopo sira kabeh hunna ing piro-piro wong wadon. Hunna ing piro-piro wong wadon. Fahjuruhunna mangka ninggala sopo sira kabeh hunna ing piro-piro wong wadon.
ditinggal, ya, dibiarkan fil madaji'i ing dalam piro-piro panggonan turu. Fil madaji'i ing dalam piro-piro panggonan turu. Langkah pertama, sikap yang harus dilakukan oleh suami kalau istrinya nusus, sikapnya pertama adalah tinggalkan tempat tidurnya. Maksudnya, biarkan dia tidur sendirian. Jangan kau bareng tidur dengan istri-istrimu. Pisah. Kalau bahasa sekarang, pisah ranjang. Ya, biarin dia tidur di kamar, kitanya tidur di ruangan tengah. Biarkan. Coba betah apa tidak? Nah, kalau memang dia tidak betah, dalam arti kemudian merubah sikapnya yang tadinya nusus selalu akhirnya menjadi taat kembali, nanti. I'tazilu yakni misaha sopo sira kabeh. I'tazilu misaha sopo sira kabeh hunna ing piro-piro wong wadon. I'tazilu misaha sopo sira kabeh hunna ing piro-piro wong wadon. Fil firoshi ing dalam panggonan turu. Fil firoshi ing dalam panggonan turu. Ya, keturuan. Ya. Pisah artinya jauhkan dia, jangan sampai tidur bersama. Watruku lan ninggala sapa sira kabeh madaji'atahunna ing pira-pira panggonan turune wong wadon. Tinggalkan tempat tidurnya. Dah, bahasa sekarang, dah jangan lagi dikelonin. Itu gampangnya ngomong begitu. Tidurnya misah. Ayin nauma yakni ninggal an nauma ing turu tidur ma'ahunna sertane piro-piro wong wadon. Tidur bersamanya itu sudah dijauhi. Jadi namanya al-hajru. Al-hajru itu sebenarnya ada kalanya tidak ngajak ngomong secara harfiah, ada kalanya kita membiarkan dia dalam tempat tidurnya, membiarkan dia, jangan kita kelonin. Itulah al-hajru. Kita tidurnya misah ranjang. Fahjuruhunna fil madaji, langkah pertamanya, sikap yang harus dilakukan oleh suami manakala melihat istrinya sudah menunjukkan tanda-tanda nusus. Sampai kapan kita pisah ranjang? Jangan tidur membersamainya. Sampai kapan? Wahadal hajru utawi ikilah al-hajru. Al-hajru meninggalkan tempat tidur, tidak tidur misah. Wahadal hajru utawi ikilah. Jadi makna al-hajru itu bukan kemudian diartikan ya kalau tidur misah, mohon maaf, tapi kalau kepengen bareng lagi misalkan, ya bukan seperti itu, bukan al-hajru. Al-hajru itu maknanya ya jangan dikelonin udah. Jangan dideketin dah. Biarkan dia, kelabakan sendiri. Betahnya berapa hari enggak kita sentuh. Wahadal hajru utawi ikila al-hajru. Ikula ghayata ora ana katoge iku tetep. Ikula ghayata ora ana katoge iku tetep lahu kadue al-hajru. Ikula ghayata ora ana katoge iku tetep lahu kadue al-hajru. Sampai kapan? Ya sampai sekapok-kapoknya istri kita. Kalau dia tetap masih nggak taat, nggak mau melayani, selama itu pula kita pisah ranjang, jangan tidur bareng. Biarkan dia. Li'annahu karena setungure al-hajru. Tujuannya apa kok sampai tidak ada batasnya? Apa seminggu masih belum kapok? Tambahin
setengah bulan nggak dikelonin, masih betah, masih nggak kapok-kapok, tambahin 1 bulan. Li'annahu karena setuhune al-hajru iku li hajati solahiha, iku li hajati solahiha, karena kebutuhan memperbaiki istri, iku li hajati solahiha, karena tujuan memperbaiki istri. Tujuannya adalah karena supaya istri kita berubah sikapnya dari yang tadinya tidak taat menjadi taat kembali. Famata lam tasluh, famata lam tasluh, mangka ing dalem kapan, ing dalem sumangsane durung gawe bagus sapa wong wadon. Famata lam tasluh, mangka ing dalem sumangsane durung gawe bagus sapa wong wadon. Famata lam tasluh, mangka ing dalem sumangsane durung gawe bagus sapa wong wadon, sapa istri. Selama ia belum berbuat baik, merubah sikapnya, ya fal hajru mangka utawi al hajru iku batin, iku tetep. Fal hajru, maka sikap al hajru itu selama itu pula dia harus dipisah ranjang, jangan dikelonin. Wa in balagho, sampai meskipun setahun, wa in balagho, senajan nyampe opo al hajru, wa in balagho, senajan nyampe opo al hajru, nyampe sinina ing piro-piro tahun. Meski nyampe beberapa tahun, kalau memang mau masih betah begitu, ya sudah, pisahi ranjang dia. Tapi al-hajru ini tidak berbanding lurus dengan mengajak komunikasi. Artinya apa? Dalam hal kita berkomunikasi tetap, ya, kita ajak ngomong, kita nasihati, kalau harus ngobrol bareng, makan masih misalkan, tetap masih. Jangan sampai kemudian al-hajr itu dibarengi dengan kita nggak ngajak ngomong, salah. Karena tujuannya berbuat baik, memperbaiki. Kalau memperbaiki bisa saja nanti kalau kita sering ajak dia komunikasi, lalu sesekali atau sesering mungkin kita bercanda, bergurau, mencandai, ataupun dengan kata-kata rayuan dan lain sebagainya, yang tadinya nusyuz bisa saja kemudian luluh hatinya. Makanya al-hajru tidak dibarengi dengan mengajak komunikasi, ngajak ngomong. Wa in balagha sinina famata soluhat, mangka ing dalem kapan soluhat gawe bagus sapa wong wadon, famata ing dalem wa mata soluhat, lan ing dalem sumangsane gawe bagus sapa wong wadon, ya fala hajro, mangka ora ana al hajru iku maujud. Wa mata soluhat, lan ing dalem sumangsane gawe bagus sapa wong wadon, ya fala hajro, mangka ora ana al-hajru iku maujud. Dan tatkala si istri sudah menunjukkan tanda-tanda dia mau memperbaiki dirinya, mau merubah sikapnya dari yang tadinya nusyuz lalu kemudian menjadi taat kembali, menjadi mau melayani kembali suaminya, ya sudah, saat itu pula selesai, saat itu pula hentikan al-hajru, saat itu pula hentikan al-hajrunya, kelonin lagi. Gampangnya ngomong. Wa inda ba'dil ulama. Tadi dikatakan meski sampai beberapa tahun. Wa inda ba'dil ulama, lan ing dalem mungguwe sebagian ulama. Wa inda ba'dil ulama, ing dalem mungguwe menurut sebagian ulama, ghayatul hajri utawi bates, ya, katog, bates atau katoge, pol-polnya, ghayatul hajri utawi pol-polnya al-hajru, meninggalkan dia dalam hal tempat tidur, itu polnya maksimalnya adalah iku syahrun, 1 bulan. Kalau tadi katakan meski harus
kalaupun mengharuskan nyampe beberapa tahun ya beberapa tahun, tapi menurut sebagian ulama 1 bulan saja sudah cukup menjadi pembelajaran, menjadi shock terapi bagi perempuan yang nusyuz. Wadribuhunna wadribu di samping al-hajru, wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh, wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh hunna ing pira-pira wong wadon, wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh hunna ing pira-pira wong wadon, dorban kelawan pukulan, ghairu mubarrihin kang ora nglarakaken, ghairu mubarrihin kang orang larakaken. Ya, ini tentu kalau di zaman sekarang mungkin ini ada unsur KDRT. Tetapi intinya wadribuhunna, dan pukullah perempuan-perempuan yang nusyuz tadi dengan pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Wa utawi mukul iku alladzi kupukulan iku la yukassiru. Iku alladzi pukulan la yukassiru kang ora mecahaken. Iku la yukassiru kang ora mecahaken opo alladzi azman ing tulang. Saya kira ini ada makna kontekstualnya. Makna tekstualnya itu kan, istri nusyuz. Pertama sikapnya pisah ranjang. Yang kedua pukul. Lah, pukul ini apa makna konteksnya? Dikaitkan dengan di zaman sekarang. Saya nanti minta masukannya dari rekan-rekan sekalian. Wa huwa alladzi la saya baca aja. Alladzi la yukassiru yang tidak sampai memecahkan tulang. Wala yushayyinu lan ora bisa membuat cacat. Wala yushayyinu lan ora membuat cacat udwan ing anggota badan. Pukulan yang tidak sampai membuat cacat anggota badan. Ayu dorban yakni pukulan tidak membuat cacat anggota badan. Dengan apa pukulan? Ayu dorban tegese pukulan ghairu syadidin kang ora banget. Pukulan yang tidak sampai keras. Wadzalika utawi mungkono mukul. Wadzalika utawi mungkono mukul iku illam yarji'na. Iku illam yarji'na lamun ora padang baleni. Iku illam yarji'na lamun ora pada baleni sapa wong wadon. Lamun ora pada baleni sapa wong wadon bil hajroni kelawan al-hajr ya. Ketika dia tidak merubah sikapnya dengan sikap di al-hajru. Bil hajroni kelawan ditinggalaken tempat tujuan. Jadi ini langkah kedua. Langkah sikap kalau dengan cara dipisah tempat tidurnya. Menghindar dari tidur membersamainya kok masih belum kapok, masih belum rubah sikapnya, maka baru kemudian dipukul. Wadzalika illam yarji'na bil hajron. Kalau tidak mau merubah sikap bil hajroni kelawan di al-hajr. Nah, sekali lagi saya menyatakan bahwa ini mungkin di zaman sekarang ada satu sikap makna konteks dari wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin. Yang jelas tidak serta-merta Rasulullah memberikan panduan ini, tentu ada tujuannya. Tentu ada pertimbangan kemaslahatan. Ada pertimbangan jalbul masalih. Pertimbangan kemaslahatan yang didapat. Dan saya yakin itu Rasulullah. Pertimbangannya adalah kemaslahatan.
Fa in ato'nakum mangka lamun taat sapa pira-pira wong wadon. Fa in ato'nakum mangka lamun taat sapa pira-pira wong wadon kum ing sira kabeh. Fima ing dalam perkara. Fa in ato'na mangka lamun taat sapa pira-pira wong wadon kum ing sira kabeh. Fima ing dalam perkara yurodu kang dikarepaken apa ma. Yurodu kang dikarepaken apa ma minhunna saking pira-pira wong wadon. Jika istri-istrimu sudah menunjukkan perubahan sikap, ya, mau kembali taat kepada suami dengan langkah pertama yakni di al-hajru, langkah pertama yakni dengan tinggal dalam hal tidak membersamai dalam hal tidur, fala tabghau mangka aja nyuprih sopo sira kabeh, fala tabghau mangka aja nyuprih, maksudnya aila tatlubu jangan mencari sopo sira kabeh alaihinna ing atase pira-pira wong wadon, alaihinna ing atase pira-pira wong wadon aja mencari sabilan ing dalan. Kalau memang sudah menunjukkan gejala perubahan sikap, tanda perubahan sikap dengan langkah pertama, ya sudah, jangan kemudian mencari-cari cara supaya harus dipukul, misalkan. Aitoriqan yakni dalan ila darbihinna maring mukul piro-piro wong wadon. Jangan kemudian tetap melakukan pemukulan, jangan. Zulman kelawan menzolimi, zulman kelawan nganiaya. Jangan mencari jalan untuk atau celah ataupun sikap untuk tetap memukulnya, jangan. Waj'alu lan dadia kena sapa sira kabeh. Waj'alu lan dadia kena sapa sira kabeh. Waj'alu lan dadia kena sapa sira kabeh. Ma ing perkara, waj'alu lan dadia kena sapa sira kabeh ma ing perkara kana kang ana sapa ma minhunna saking pira-pira wong wadon iku ka alam yakun kaya ora tinemu. Waj'alu lan dadia kena sapa sira kabeh ma ing perkara kana kang tinemu apa ma. Jadi kananya ini kana yang tam, bukan kana nafis. Minhunna saking piro-piro wong wadon iku ka alam yakun kaya ora tinemu apa mak. Dan jadikan apa yang pernah terjadi itu seakan-akan sudah tidak pernah terjadi. Artinya kalau memang sudah kelihatan ada perubahan sikap, ya sudah, lupakan apa yang pernah terjadi, seakan-akan tidak pernah terjadi. Sudah, pergauli lagi dengan baik, komunikasi lagi dengan baik, jangan lagi mengungkit-ungkit, jangan kemudian membahas lagi. Fa innat ta'iba krana setuhune wong kang tobat. Fa innat ta'iba krana setuhune wong kang tobat minadz dzambi saking dosa. Fa innat ta'iba krana setuhune wong kang tobat minadz dzambi saking dosa. Iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku tetep lahu kadue man. Iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku tetep lahu kadue man. Karena sesungguhnya orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Sudah, lupakan apa yang pernah terjadi. Ala innalakum wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.